Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricana Sandi Frenitya dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan yang kelima. Yang pertama ada depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Dan yang terakhir ada mitigring, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Selanjutnya ada metode pembaruan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yang artinya pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Kemudian yang kedua ada kompromin, yaitu suatu pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan hak baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Yang ketiga ada global, yaitu suatu pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Selanjutnya ada periodisasi pembaruan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan dan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang. Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 7 dari tahun 1955 tentang pengusutan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada hubungan sebab akibat atau kausalitas atau causalitate. Yang pertama ada tujuan dari ajaran sebab akibat, yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditemukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang kedua ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas, yaitu teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak, berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Kemudian ada teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian post factum. Dalam menentukan akibat dari sebab yang dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah Bickmeyer dan Binding. Bickmeyer adalah sebab adalah syarat yang paling kuat, sedangkan Binding sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan. Yang terakhir ada teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian ante factum, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.